Oke. Kita lanjutkan lagi. Mohon maaf terjeda. Jadi di sini yang terkait dengan IPA-nya adalah tujuan yang kelima dan juga tujuan yang keenam. Maka kita bisa menuliskan. Tak bagi dua ya sini ya. Kita bisa menuliskan di sini. Terlihat ini? Terlihat ya? Ibu. Oke. Oke, kita lihat. Ini kelasnya, jadi nanti dibuat tabel semacam ini. Ini kelasnya, kelas 3, tema 1, subtema 1, begitu. Maka kompetensi dasarnya kita lihat bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia berarti ini untuk KD terkait dengan keterampilan, yaitu KD 3.4. Terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kenapa? Untuk taksonomi Bloom sendiri, dia itu terbagi atas untuk C1 ya. C1 itu ada, maaf, untuk aspek kognitif atau pengetahuan itu ada C1 sampai C6. Maka di sini saya menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak tulis dulu. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Bu, C1 sampai C6 itu maksudnya dari mana, Bu? Coba kita lihat. Taksonomi Bloom revisi. Tidak usah susah-susah, teman-teman. Silahkan browsing. Nanti akan ada hasil dari kata kerja operasional, bagaimana cara mencari taksonomi Bloom yang sudah direvisi, KKO-nya apa. Saya carikan yang terlihat. Terlihat ini? Boten, Bu. Oh, Enggak jalan, Bu, dari tadi. Oke. Coba lagi. Terlihat? Nggih. Oke. Nah, ini adalah kata kerja operasional atau KKO dari taksonomi Bloom yang sudah direvisi untuk aspek pengetahuan. Ada C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Nah, kalau mengingat itu berarti hanya sebatas ingatan. Terbatas konsep dasar, fakta, istilah gitu. Memahami berarti dia sudah mampu menafsirkan, menentukan, kemudian memberikan contoh, mengkaitkan fakta gitu. Menerapkan berarti dia sudah mampu menjelaskan, mengaplikasikan, memecahkan masalah, membuat grafik, gambar gitu. Menganalisis dia sudah mampu menganalisis hubungan, kaitan, interseksi seperti itu. Mengevaluasi berarti dia sudah mampu memprediksi, kemudian menilai mana yang baik, mana yang kurang, kemudian menentukan langkah apa yang diambil gitu. Itu mengevaluasi. Mencipta, dia sudah mampu menciptakan suatu produk, menciptakan suatu gagasan, menciptakan suatu laporan, menciptakan suatu program. Itu yang C6. Bu, kita bisa tahunya dari mana? Jenengan bisa tahu dari kata kerja operasional yang ada. Mengingat itu ciri-cirinya gitu ya, memilih, menyatakan, membaca, menyebutkan,
mengingatkan, mengingat kembali ciri-ciri ini. Memahami, menjelaskan, menceritakan, memberi contoh, itu ciri-ciri ini. Menerapkan berarti mengimplementasikan, menggunakan, menghitung, gitu ya, membuktikan. Kemudian C4 menganalisis berarti menelaah, menganalisis, kemudian mengkaitkan. C5 berarti dia menyimpulkan, memprediksi, mengevaluasi, memberikan argumen, memberikan saran, rekomendasi, memilih, itu C5. C6 berarti dia membuat, menciptakan, merancang, mendesain, memproduksi, mengkombinasikan, mengabstraksi, itu C6. Nah, di sini nanti clue-nya adalah kata kerja operasional ini yang akan kita gunakan. Kita kembali ke buku guru. Terlihat ini buku gurunya? Terlihat, Bu. Oke. Di sini tadi kan Bu A bilang poin 4 dan 5. Setelah mengamati, siswa dapat, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan tepat. Kemudian menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, berarti di sini ada 2 KKO, menyebutkan dan menyimpulkan. Menyimpulkan C berapa? C berapa, Cah? Halo? Tadi C berapa ini? Ini saya menyimpulkan. C2, Bu. C2. C2. Nah, C2 ini bisa jadi C2 gini. C2 ada menyimpulkan, C5 di sini ada menyimpulkan, mengevaluasi. Kan kode-kode menyimpulkan. Bu, bedanya apa? Kalau dia sudah sampai tahap level pengetahuan atau berpikir yang sangat dalam, maka dia masuknya C5, bukan C2. Tetapi kalau dia hanya sebatas, menurutmu yang mana gitu ya, mana yang diambil, itu dia masuknya C2. Jadi kalau untuk yang aspek ke-6 ini, Aku bilang di sini masuknya di C5. Kemudian untuk yang kedua, menyebutkan ciri-ciri, menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Menyebutkan, di sini masuknya C1. Copy. Paste sini. Maaf. Copy, paste sini. Wes? Oke, sebentar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cik bingung ya? Masih bingung ya? Jelas ya? Jelas masih bingung. Oke, sini tak jelaskan. Tadi tujuannya di sini sudah saya tulis. Terlihat ini tabelnya Bu Fuah? Terlihat, Bu. Terlihat, baik. Nah, ini saya tulis tujuannya terlebih dahulu. Tadinya tak tulis, tujuannya tak tulis. Kenapa demikian? Nanti agar untuk memudahkan kita membuat indikator. Materinya apa? Materinya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini gimana cara membuat indikator? Kok menyimpulkan? Salah ini. Bukan. Sebentar. Salah ngopi buku A, sebentar, maaf. Menyebutkan kok ya tadi ya. Apakah ini tabelnya Bu A terlihat? Terlihat, Bu. Maka menyebutkan di sini masuknya C1. Berarti indikatornya adalah menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan tepat. Kalau ini C5 berarti menyimpulkan ciri makhluk hidup dengan tepat. Bagaimana dengan C4?
menganalisis. Taring oke. Maaf, salah. Berarti menyimpulkan, ganti menganalisis. C3. Apa ini? Cari kata kerja operasional yang sesuai. Maka di sini kita lihat KKO atau kata kerja operasional menurut taksonomi belum tadi yang sudah kita download gitu ya. Nanti dilihat untuk aspek C3 menerapkan. Berarti ada mengimplementasikan. Kemudian ada memproseskan. Kemudian ada menghitung, menghubungkan, membuktikan. Berarti misalkan di sini kita ambil satu topik yaitu terkait dengan mengimplementasikan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Atau jenengan bisa juga menjelaskan proses pertumbuhan dan proses pertumbuhan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, C2 di sini menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Bisa juga memberikan contoh tanaman atau hewan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang sudah berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang diberikan. Nah, teman-teman, purpose-nya atau tujuannya kan menyebutkan dan menyimpulkan. Maka ini C1 ini sebagai indikator utama. C1 dan C5 ini dia sebagai indikator utama. Sedangkan C2, C3, C4 ini sebagai indikator pendukung. Nah, C5-nya C6-nya apa, Bu? C6-nya itu contohnya membuat skema pertumbuhan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang disajikan. Ini juga masuknya indikator pendukung. Oke, jenengan tidak usah pusing dengan indikator pendukung ini, tetapi yang paling penting adalah jenengan harus tahu atau harus paham dengan indikator utama. Yes. Nanti pada mata kuliah assessment akan dibahas lebih detail dan mata kuliah Pakem akan dibahas lebih detail. Ini hanya sebagai pengetahuan atau wawasan awal saja. Yang jelas bagaimana cara memberikan indikator atau cara membreakdown indikator, sebenarnya indikator itu di-breakdown dari kompetensi dasar atau KD. Namun kalau jenengan kebingungan, cari saja tujuannya, lihat kata kerja operasional itu yang digunakan sebagai indikator utama. Dan di sini jenengan menganalisisnya adalah kelas, KD, indikator utama, tujuan, konten materi yang dipelajari, dan bagaimana cara membelajarkan siswa terhadap materi ini. Praktikumnya apa? Praktikumnya apa? Atau proyeknya apa? Itu yang paling penting, yang harus jenengan lihat. Wes ikut tak wae. Ya.
Nah, kalau di sini berarti proyeknya apa? Oh, berarti misalnya lihat di buku guru. Di sini menanam kecambah misalnya, misalkan begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham teman-teman? Bu Fuah mau tanya. Oke, silakan Mbak Supria. Itu untuk kelas, tema sama subtema itu dijadiin satu kolom, Bu. Iya, ini satu kolom saja. Kalau kelasnya gini, ini sih kalau kelasnya misalnya di atas ya, kelasnya di atas. Kemudian ini karena PowerPoint ya, jadi kan misalkan ini berarti subtema 1. Oh, berarti nanti yang bukan kolom, row kedua berarti untuk subtema 2. Jadi subtema 1, bawahnya subtema 2, bawahnya subtema 3. Ini jadikan satu kolom C, tidak apa-apa. Atau boleh misalnya kelas di atas, tema 1 di atas, kemudian berarti dalam tabelnya hanya subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4. Nanti buat satu lagi tabel lagi, berarti kelas berapa, misalnya subtema 2, berarti subtema 2 untuk subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Begitu? Paham? Paham, Bu. Boleh ini boleh seperti ini atau boleh dikreasikan sendiri, monggo. Wes, jadi tidak usah hiraukan terkait dengan indikator pendukung. Yang penting indikator utama, purpose tujuan, kontennya apa, kemudian kegiatan eksperimennya apa, inquiry-nya apa. Oh, berarti apa toh yang dilakukan siswa? Jadi dalam IPA itu tidak ada yang namanya dia harus ceramah melulu, itu enggak. Tetapi memang dia penemuan konsep atau inquiry. Dengan cara apa inquiry-nya? Dengan cara tanya jawab kah? Dengan cara problem based, jadi dengan cara pemberian soal, atau dengan cara melakukan eksperimen sederhana atau pengamatan. Nah, itu yang paling penting harus dengan ketahui. Yes? Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya kalau untuk pemetaan KD ini ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, mau masih ada waktu ya, jam 5 kita selesai. Halo? Tidak mudeng Pak Konca. Jika tidak paham, silakan tanya. Tidak usah susah, tidak usah malu, yuk tanya aja. Itu maaf Bu, itu waktu pengumpulannya tanggal berapa, Bu? Ya, minggu depan ya harus sudah selesai. Tapi cepat tau, Cah. Ini teman-teman kelas yang lain itu saya berikan proyek hari Senin ya. Saya hari Senin memberikan proyek. Mereka hari Kamis ya, Rabu atau Kamis gitu loh. Kamis kelihatannya itu sudah diskusi ke saya, Bu, ini apakah sudah sesuai apa belum begitu. Jadi ya enggak usah terlalu jero sih. Enggak usah terlalu jero, yang penting adalah jenengan tahu bagaimana membuat indikator, tujuan pembelajarannya apa, materinya apa, kemudian kegiatan eksperimennya apa, atau proses pembelajarannya seperti apa dalam buku guru itu. Sudah gitu aja, enggak usah terlalu pusing tentang ini, karena nanti akan diperdalam pada mata kuliah assessment dan juga pakem. Ya. Nah, kenapa harus saya berikan topik ini? Karena nanti ini terkait dengan bagaimana cara kita, kalau konsep aplikasi itu kan penggunaan saya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana cara membelajarkan saya untuk siswa SD kan gitu ya, yang menjadi CPL kita atau yang deskripsi ruang lingkup mata kuliah kita hari ini. Maka
di sini saya memberikan tentang ini. Tujuannya nanti ketika jenengan membuat LKS, jenengan membuat produk, itu sudah tahu indikatornya apa, tujuan pembelajarannya apa. Yes? Karena justru yang ingin saya lihat adalah konten materi dan juga proses pembelajaran. Ya, proses pembelajarannya apa? Nah, mohon izin untuk share screen. Terlihat ini? Saya, sesuai dengan kontrak yang sudah saya berikan, setelah kita membuat riset, kita analisis breakdown, analisis KIKD, setelah itu kita menjelaskan tentang fenomena sains dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sains tradisional dan juga sains modern. Perlu kita ketahui, sains itu kan kumpulan pengetahuan yang mempelajari tentang gejala alam ya, dan segala hal yang ada di dalam alam ini berserta interaksinya. Ada biologi, ada fisika, kemudian ada kimia, ada astronomi. Dan perlu kita ketahui terkait dengan hakikat sains. Sains itu dia sebagai proses, sebagai sikap, sebagai produk, dan sebagai aplikasi. Sikap, kenapa sikap? Karena memunculkan rasa ingin tahu. Ada fenomena alam di sana, ada hubungan sebab akibat, hukum sebab akibat. Maka di sini membuat kita menjadi ingin tahu kenapa itu sebenarnya terjadi. Contoh, Newton di tengah siang gitu ya, siang hari dia berada di bawah pohon apel, dia kejatuhan apel. Nah, ternyata apel itu jatuh. Kenapa ada apel jatuh? Itu kan merupakan suatu fenomena. Waktu itu Newton yang kejatuhan apel. Maka dia mempunyai karena seorang saintis gitu ya, dia punya rasa ingin tahu yang sangat dalam. Kenapa apel ini bisa jatuh? Apa yang menyebabkan? Apa akibatnya? Dia jatuh itu pasti ada sebab akibat. Dia berpikir secara logis dan rasional. Tetapi mohon maaf, mungkin kalau yang saat itu kejatuhan apel adalah imam, misalnya imam yo, siang-siang kejatuhan apel, waduh, astagfirullah sirahku. Mending imam istighfar imam yo. Tidak muncul bahasa Perancis, bahasa asing yang sangat luar biasa itu imam yo. Gitu ya. Kenapa apel ini bisa jatuh? Lumayan apel itu jatuh, tak maem. Itu kalau imam. Kenapa apel ini jatuh? Kalau imam, apel jatuh karena adanya takdir. Era, tapi kalau Einstein apel jatuh, tidak mungkin dia bisa jatuh dengan sendirinya. Pasti ada sebabnya. Kenapa apel ini jatuh? Kenapa dia jatuhnya ke bawah? Iyalah, jatuh ke bawah. Masa jatuh ke atas? Kan gitu ya. Nah, maka di sini ada rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian yang kedua, sains itu sebagai proses. Karena kenapa di sini? Apa kok identik dari sains? Identiknya adalah kegiatan eksperimen, kegiatan kerja ilmiah, metode ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan suatu prosedur yang terstruktur dan sistematis. Maka segala sesuatu yang dilakukan itu pasti ada pedomannya, ada teorinya. Karena ilmiah tidak mungkin serta-merta karena intuisi, keinginan saya pengennya ini, kira-kira itu tidak ada. Tapi semuanya berbasis ilmiah, berbasis data dan juga fakta, teori. Gitu. Yang ketiga, setelah mendapatkan proses itu, tadi kan rasa ingin tahu. Jadi rasa penasaran itu dilakukanlah suatu eksperimen, metode ilmiah. Maka dia di sini menghasilkan produk. Berupa apa produknya? Fakta, prinsip, teori, hukum, postulat, absolut gitu ya. Apa produknya? Oh, muncullah hukum Newton. Nah, dari produk itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diterapkan. Apa pemanfaatan hukum Newton? Hukum 1, 2, 3. Oh, hukum 1 itu hukum kelembaman atau inersia. Contohnya apa? Kita bisa duduk di sini, di bumi yang tenang, ya, bisa tidak melayang begitu dibanding
ketika kita di luar angkasa gitu, di bulan ya, kita melayang-layang. Karena kenapa? Di bumi kita punya yang namanya gravitasi. Oh, itu pemanfaatan dari hukum Newton. Contohnya itu. Kemudian tadi Bu Fuad bilang ada proses di sana. Ada metode ilmiah, ada metode non ilmiah. Pendekatan non ilmiah nanti arahnya apa? Arahnya mitos. Kuwi lho, nganu mesti engko iki sawanen kuwi, katakanlah gitu. Oh, anakmu nangis baik, misalkan ya masalah maaf sekali. Anakmu nangis sae to, sawanen kuwi. Soalnya mau bertilek nganten gitu ya. Mesti kan ada yang demikian. Itu kalau orang awam seperti itu. Karena kenapa? Dia tidak menggunakan metode ilmiah. Kok sawanen toh? Maksudnya sawanen piye? Kadang kan dipikirkan nggak logis ya. Tetapi memang itu yang dipercayai sebagai kepercayaan masyarakat. Nah, di sini gimana cara kita menjelaskan, kita sebagai seorang intelektual gitu ya, menjelaskan secara ilmiah seperti apa? Oh, dia kan ikut nyanten, ikut nyumbang misalkan. Dia kecapean, duduk, nggak bisa tidur dengan baik, maka ada otot yang terkilir, maka dia panas. Itu kan secara ilmiah. Kemudian, kalau non ilmiah, sawanen kuwi wis tambani sawan wae, misalkan. Oh, tambani sawan. Apa di sana? Ada ramuannya, ada rempah-rempahnya, ada bawang putihnya. Kalau kita runut secara logika, gitu ya, bawang itu dia manfaatnya, kandungannya sangat banyak sekali. Dia bisa mengobati detox atau racun. Itu. Nek seng flu, nek seng gitu ya, nanti aromanya ada bawangnya, dia bisa membuat sirkulasi lebih baik, mengobati detox itu. Kemudian menurunkan tekanan darah tinggi. Jadi ada manfaatnya di sana. Nah, ternyata sawan ini dia kalau dirunut secara logika, secara metode ilmiah, oh ternyata dia mempunyai kandungan yang sangat banyak sekali, maka dia bisa menyehatkan tubuh, menghilangkan capek-capek, pegel, maka dia yang semula panas menjadi sembuh. Kalau orang awam bilang itu sawan, maka harus menggunakan sawan. Tapi kalau kita sebagai orang sains begitu ya, harus dirunut secara logika. Oh, berarti gini loh maksudnya. Maka tidak ada lagi yang namanya mitos. Ya, yang ada adalah fakta berdasarkan data dan berdasarkan data. Metode ilmiah saya rasa sudah paham langkahnya. Nah, kalau belum ilmiah, tadi Bu Fuad bilang hanya menduga-duga, prasangka, intuisi berdasarkan perasaan, trial error itu coba-coba. Oh gak iki, oh gak nganu, oh kasih ini, oh gak iku, oh kasih iki, gak iku. Oh kaget kuwi, kasih dong sangket, kan mesti gitu, banyak kan. Dan sebenarnya dong sangket ini atau daun sangket ini dia punya kandungan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Itu maka kita harus bisa membedakan gitu ya. Nah, untuk sains sendiri itu ada sains yang dia memang tradisional, ada sains yang modern. Untuk dulu manfaatannya misalkan adalah zaman dulu orang ketika dia mau panen padi dia menggunakan sebentar ya. Maaf ya, anak saya ikut muncul. Pengen kenalan sama mbak-mbaknya katanya. Oke, kalau zaman dulu tradisional itu perkembangan sains ya, kita membahas terkait dengan perkembangan sains. Oh, menuai padi, panen padi, tahu-tahu ini dengan cara dipukul-pukul. Dengan cara kalau di daerah saya istilahnya adalah ngedos. Entah di daerah yang jenengan.
Tapi kalau saat ini tidak usah lagi menggunakan tenaga manusia yang cukup banyak itu, cukup dengan menggunakan kombi, hasilnya lebih banyak. Padi digiling di sini nanti langsung dapat hasilnya, lebih praktis. Kemudian yang kedua adalah, oh kalau orang tradisional saat dulu, orang dulu ya, sebenarnya orang dulu itu sudah bisa menggunakan sains, sudah menggunakan sains. Hal itu diketahui dari rasi bintang, itu yang paling mudah kita terima. Oh, untuk menentukan arah, dia mau kemana ini dagangnya? Oh, mau ke arah ini, maka dilihatnya adalah rasi bintang. Untuk saat ini bukan rasi bintang yang melihat, kompas yang ada, peta yang ada, itu lebih memudahkan. Oh, itu berarti nggak usah peta, Bu, nggak usah kompas, Bu, Google Map gampang. Oh, itu berarti perkembangan sains. Oh, kalau orang dulu di sini mau nanam padi, nanam cabai, menggunakan apa? Plastik. Oh, kalau untuk petani modern dia menggunakan efek rumah kaca. Nah, ini analisis yang akan kita lakukan. Jadi, setelah nanti jenengan mendapatkan materinya, ya, apa materinya? Oh, ini makhluk hidup. Nanti dilihat, dari subtema 1, 2, 3, 4, materinya yang muncul apa saja, kegiatan praktikumnya apa saja. Nah, dari materi itu, kita lihat fenomena yang ada di masyarakat seperti apa. Oh, terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Oh, dulu itu hanya ada satu makanan saja. Nek kecut, yo kecut. Nek masem, nek besar. Tetapi untuk saat ini, karena memang sudah ada berbagai macam teknologi, bioteknologi, ada cloning, ya. Tahu cloning, tahu domba? Kemudian karena ada bioteknologi itu, kita bisa mendapatkan bibit yang unggul. Saya pengen buah mangga yang besar tapi manis. Saya pengen jambu Bangkok tapi tidak ada bijinya. Oh, muncullah jambu kristal, muncullah bibit unggul. Nah, itu dalam fenomena yang ada di masyarakat. Jadi nanti kita akan setelah menganalisis ini, nanti jenengan dapat materi-materi itu toh. Nah, dari materi itu kita lihat fenomena yang ada di masyarakat terkait dengan itu apa, sehingga apa tujuannya. Ketika nanti jenengan menjelaskan kepada siswa tentang topik ini, maka lebih kontekstual karena di kehidupannya dia melakukan. Paham Mas Bu Fuah? Ya. Oh, ciri-ciri makhluk hidup apa toh? Berkembang biak, ada bernafas, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, begitu ya. Kemudian ada bergerak, apa tuh maksudnya? Oh, kalau iki lo kuda iku ngene, iku ngene. Oh, berarti kan siswa lebih mudah menangkap karena apa yang dipelajari dekat dalam kehidupannya siswa itu. Itu sebagai goals kita dalam analisis fenomena. Maka yang pertama yang harus jenengan lakukan adalah jenengan silakan dianalisis untuk kelas temanya, kemudian KD-nya, indikator utamanya, tujuannya, materi, dan juga kegiatan praktikum. Setelah itu nanti, setelah ini selesai, di-upload begitu. Ini kan kerja kelompok ya, saya rasa juga tidak terlalu berat. Nanti dibagi-bagi saja biar tidak terlalu berat. Nanti setelah itu lihat materi apa yang muncul. Nah, untuk analisis fenomenanya itu baru dikerjakan secara individu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Dia silakan. Nanti dijadikan satu, Bu. Kan nanti dibagi-bagi ngerjainnya. Betul, nanti jadikan satu kelompok. Jadi kalau untuk kelas 3H ini saya hanya mendapatkan 2 produk untuk kelas 3 dan produk analisis untuk kelas 5. Meskipun bagi-bagi kelompok, nanti tetap dijadikan satu. Gitu ya, Mbak? Gitu. Nanti langsung dikirim di WA, Bu. Disunan. Salah satu aja yang ngirim. Ya, salah satu aja. Oke. Sudah, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nanti gini aja kan, misalnya satu mahasiswa dapat satu tema atau 2 tema gitu ya. Buat tampil masing-masing. Nah, jenengan biar tidak kesulitan untuk gabung ke US, gak usah jadikan kayak gini. Misalnya atas berikan judul titel kelas 3 tema 1, subtema
berapa, kelas 3 tema 2, kelas 3 tema berapa. Jadi langsung di copy paste di Word gitu aja. Biar gabungnya atau combine-nya tidak terlalu susah. Paham? Nggih, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Cukup? Bu, izin bertanya Oke, silakan. mengenai sains yang melekat, ciri yang melekat di antara ini Bu, ciri yang melekat dalam ilmu atau sains ini kan apa ya Bu? Kegiatan praktikum. Karena sains itu metode ilmiah, inquiry, atau penemuan konsep dengan cara metode ilmiah. Jadi kalau misalkan dengan bisa melihat, kita lihat introspeksi ya. Dulu waktu SD, SMP, atau SMA katakanlah, bedanya ilmu sains dengan ilmu sosial, bedanya dengan ilmu matematika apa? Pasti di sana ada kegiatan laboratori. Berarti praktek nonton gitu. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampun. Sudah cukup? Kalau cukup, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah. Selamat belajar, selamat bekerja. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, insya Allah ketemu minggu depan. Have nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jika ada hal yang belum paham, boleh diskusi di WA Group. Terima kasih semuanya. Saya end meeting. Have nice day. Selamat istirahat semuanya.